semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kristianti Dewi, Dea Selinia, Bobi Oktriadi, Randy Sutiono, Lisa, Femfirias, Natasha Jovanka, Erik Kristianto, Karela, dan Foni. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang teknik penyalahgunaan komputer dan serangan komputer. Nah, di sini itu komputer itu yang tersambung dengan internet itu rentan terhadap pencurian data. Jadi kebanyakan komputer-komputer yang mempunyai data penting itu sangat rentan kalau misalkan dia terkoneksi dengan internet karena kemungkinan bakal dicuri oleh orang. Selanjutnya itu ada 3 jenis penyalahgunaan komputer atau serangan komputer. Yang pertama itu ada hacking, social engineering, dan malware. Hacking adalah akses yang tidak sah, modifikasi, atau penggunaan sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Yang kedua itu ada social engineering atau rekayasa sosial. Teknik ini biasanya dilakukan dengan trik psikologis untuk mendapatkan akses ke data atau informasi yang sensitif. Biasanya itu social engineering itu dia menggunakan kayak trik psikologi sehingga korbannya itu tidak sadar. Yang ketiga itu ada malware. Malware itu merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan seperti virus. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Randy Sutiono. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik hacking. Yang pertama itu di teknik hacking ada yang namanya war dialing. Nah, war dialing ini adalah di mana para hacker akan membobol masuk ke dalam PC yang tersambung dengan modem dan mengakses jaringan yang terhubung. Nah, selanjutnya ada spoofing. Spoofing ini adalah membuat komunikasi elektronik terlihat seolah orang lain yang mengirimkannya untuk memperoleh kepercayaan dari penerima. Nah, selanjutnya ada impersonation. Impersonation ini adalah berpura-pura menjadi pengguna yang sah untuk mengakses sebuah sistem. Nah, hal ini dapat dilakukan oleh seorang hacker apabila si hacker ini mengetahui tentang ID dan password si pengguna yang sah ini. Selanjutnya ada pemecahan kata sandi. Nah, pemecahan kata sandi inilah si hacker ini memasuki pertahanan sebuah sistem, kemudian mencuri file, membuat kata sandi valid, mendeskripsikannya, dan menggunakan untuk mendapatkan akses data, program, atau file. Selanjutnya ada hijacking. Hijacking ini adalah pengambilan kendali penuh atas sebuah komputer untuk melakukan aktivitas terlarang. Nah, selanjutnya ada spamming. Spamming ini adalah mengirimkan pesan yang tidak diminta oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Oke, next. Selanjutnya ada serangan zero day atau zero day attack. Nah, zero day attack ini adalah sebuah serangan yang dilakukan di mana si hacker ini mengetahui waktu kerentanan perangkat lunak. Nah, selanjutnya adalah serangan man in the middle, atau biasanya disebut juga MITM. Nah, MITM ini menempatkan si hacker ini di antara klien dengan host, serta memotong lalu lintas jaringan antara kedua pihak tersebut. Jadi di sini si hacker ini menjadi orang ketiga yang menyerang secara diam-diam. Nah, selanjutnya ada serangan limpahan buffer. Nah, serangan limpahan buffer ini terjadi ketika jumlah data yang dimasukkan ke dalam sebuah program lebih besar daripada limpahan inputnya yang dikesampingkan untuk menerimanya. Nah, yang selanjutnya ada serangan injeksi. Nah, serangan injeksi ini adalah kode berbahaya dalam format pertanyaan SQL yang disisipkan ke dalam input. Nah, selanjutnya ada phreaking. Phreaking ini adalah penyerangan sistem telepon. Nah, alasan penyerangan ini itu untuk memperoleh akses telepon gratis, mengirimkan malware, serta mencuri dan menghancurkan data. Nah, selanjutnya ada code slurping. Code slurping ini adalah penggunaan sebuah perangkat kecil dengan kapasitas penyimpanan seperti misalnya pada iPod untuk mengunduh data perusahaan tanpa izin. Nah, selanjutnya ada kebocoran data. Kebocoran data ini adalah penyalinan data perusahaan yang dilakukan tanpa izin dan seringkali pencurian ini itu tanpa meninggalkan indikasi bahwa ya ini telah disalin. Nah, yang terakhir yang selanjutnya ada teknik salami. Nah, salami teknik ini dipergunakan untuk mencuri sebagian kecil uang dari berbagai rekening yang berbeda. Selanjutnya ada penjajahan situs. Penjajahan situs adalah menawarkan sebuah situs gratis selama sebulan dan mengembangkan situs tak berharga dan membebankan tagihan telepon dari orang-orang yang menerima tawaran berbulan-bulan. Nah, biasanya tuh banyak kan kalau kita lagi buka satu web, terus habis itu ada iklan-iklan gratisnya. Terus ada juga yang bilang, selamat Anda memenangkan iPhone X atau iPhone 11. Nah, terus habis itu kita disuruh masukin alamat email, nomor telepon, alamat rumah kita. Nah, akhirnya itu dipakai dengan sembarangan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Selanjutnya ada pembajakan perangkat lunak. Pembajakan perangkat lunak adalah menyalin atau mendistribusikan perangkat lunak berhak cipta tanpa izin. Nah, ada jenis-jenis pembajakan perangkat lunak nih. Yang pertama, menggunakan versi tunggal lisensi pada beberapa komputer. Kedua, memuat perangkat lunak di komputer tanpa memberikan lisensi yang sesuai. Ketiga, menggunakan key generator untuk menghasilkan kunci pendaftaran yang mengubah sebuah versi evaluasi menjadi versi lisensi. Keempat, ada menggunakan kartu kredit curian untuk menipu membeli lisensi perangkat lunak. Kelima, mengirim versi lisensi produk perangkat lunak di internet dan membuatnya tersedia untuk diunduh. Nah, contohnya tuh kayak kita pergi ke Mangga 2 Square, terus habis itu kita mau update software nih. Kadang kan Windows kita suka harus diupdate. Nah, terus banyak tuh orang-orang penjual yang bilangnya Windows-nya tuh asli, padahal Windows-nya tuh palsu yang gampang banget dikenain virusnya. Nah, selanjutnya ada cyberbullying. Cyberbullying adalah menggunakan internet, telepon seluler, teknologi komunikasi lainnya untuk mendukung pelaku disengaja dan berulang bermusuhan yang menyiksa atau mengancam. Nah, cyberbullying ini biasanya terjadi dengan remaja atau anak-anak yang dilakukan dengan teman seusianya melalui internet. Biasanya tuh terjadi dengan cara diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan. Cyberbullying di dunia maya tuh dianggap valid ketika korban sama pelakunya tuh di bawah umur 18 tahun. Nah, kalau misalnya sudah berumur 18 tahun atau lebih, itu tuh bisa dikategorikan sebagai cyber harassment. Nah, bentuk dan metodenya tuh juga beragam. Biasanya tuh ancamannya biasanya tuh diancam, terus kayak nanti kalau misalnya lu nggak kasih gua sesuatu, bakalan ada imbasnya gitu. Nah, biasanya tuh motivasi para pelakunya juga macam-macam. Ada yang mau balas dendam, atau ada yang iseng doang, atau hanya memuaskan nafsunya sendiri. Nah, selanjutnya ada pemerasan dunia maya. Pemerasan dunia maya adalah pengancaman untuk membahayakan sebuah perusahaan atau seseorang apabila uangnya tidak diberikan. Nah, contohnya tuh sempat baca di Google, ada kejadian dengan Tokopedia dan Bukalapak. Jadi datanya tuh dicuri sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus data dijualin, akhirnya orang-orang yang mempunyai data itu kena imbasnya, kayak ditipu sama orang tersebut, kayak dimintain uang berjuta-juta, disuruh transfer, bilangnya menangin OVO, padahal kalian ditipu gitu. Selanjutnya ada rekayasa sosial atau social engineering yang sudah dijelaskan tadi dengan Natasha. Nah, Natasha tuh ada sempat ngomong tadi bahwa orang-orang tuh memakai trik psikologi. Nah, pelakunya ini memanfaatkan 7 sifat manusia untuk menarik seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Yang pertama ada belas kasihan. Jadi keinginan untuk membantu orang lain yang menganggap dirinya mereka benar-benar membutuhkan bantuan kita. Yang kedua ada keserakahan. Orang-orang cenderung lebih bekerja sama jika mereka mendapatkan sesuatu yang gratis atau berpikir bahwa itu adalah sesuatu untuk mendapatkan kesepakatan sekali untuk seumur hidupnya. Ketiga ada daya tarik. Orang-orang lebih cenderung bekerja sama dengan seseorang yang genit atau dipandang sebagai pantas. Keempat, ada kemalasan. Sedikit orang yang melakukan hal-hal ini dengan cara yang sulit, membuang waktu atau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penipu biasanya memanfaatkan kebiasaan dan kecenderungan malas kita. Makanya jangan suka malas baca. Kalau misalnya kita malas baca, kali aja kita lagi ditipu gitu. Janji-janjiannya yang manis-manis, padahal ditulisnya tuh kayak ada sesuatu yang kita tuh nggak ngeh atau mereka nggak omongin yang merugikan kita. Terus yang kelima ada kepercayaan. Orang-orang lebih cenderung bekerja sama dengan orang yang mendapatkan kepercayaan dari kita.
Terus yang keenam ada urgensi, rasa urgensi atau kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, mengarahkan orang untuk melakukan lebih korporatif dan akomodatif. Yang ketujuh, yang terakhir ada kesombongan. Orang biasanya lebih cenderung bekerja sama jika ada yang memohon sama kita. Nah, jadi kesannya kayak lebih kita tuh dihargai dengan karena kesombongan kita gitu. Nah, di sini tuh ada cara di mana Facebook tuh di Facebook itu kita bisa melakukan penipuan. Pertama, pencurian identitas, kedua, pretexting, ketiga, posing, keempat, finishing, kelima, carging, keenam, farming, ketujuh, evil twin, ke-8, typo squatting, terakhir ada tap napping. Nah, biasanya tuh di Facebook banyak banget tuh. Kayak contohnya yang pernah saya temuin, ada orang yang bilangnya, saya breeder anjing yang sudah lama sekali gitu. Terus dikasih tahu juga Instagramnya dan followersnya juga banyak. Padahal dia itu hanya mengaku-ngaku sebagai breeder yang mempunyai nama. Padahal ketika dimintai nomor rekeningnya itu beda dengan breeder aslinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Femvirians. Nah, yang selanjutnya ini pencurian identitas. Pencurian identitas di sini adalah mengambil identitas seseorang, biasanya untuk keuntungan ekonomi dengan mendapatkan dan menggunakan informasi secara ilegal. Seperti contohnya itu nomor rekening, kartu kredit. Jadi misalkan kalau orang-orang itu ada modus-modusnya kayak makanya nomor rekeningnya berapa, kalau orangnya nggak jelas atau orang asing itu jangan pernah kasih identitas kita karena itu termasuk pencurian identitas. Nah, selanjutnya itu phishing. Phishing itu adalah cara untuk mencoba mendapatkan informasi seperti username, password, dan rincian kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Dalam sebuah komunikasi elektronik, komunikasi yang mengaku berasal dari populer situs web sosial, situs lelang, prosesor pembayaran online atau IT administrator. Nah, ini contohnya phishing itu kayak misalkan kayak saya sendiri pernah, atau enggak saya ambil contoh dari Google lah, saya udah baca dari Google, itu ada contoh kasus seperti ini. Dia itu dikirimin SMS berupa kode validasi dari Gojek. Padahal dia nggak pakai tuh Gojeknya atau nggak minta verifikasi nomor Gojek tersebut. Nah, terus setelah nggak lama beberapa menit kemudian itu ada oknum-oknum yang katanya itu berasal dari Gojek. Dia ditelepon dan minta nomor kode verifikasi itu. Tapi tuh orang tuh nggak merasa curiga, jadi kode verifikasinya itu dikasih aja. Nah, sebenarnya itu nggak boleh dikasih karena itu bakal nyebabin saldo GoPay-nya itu terkuras. Karena di contoh kasusnya dia bilang kasus yang saya baca itu contohnya itu tadi ya saldo GoPay-nya itu terkuras. Yang selanjutnya itu cara menghindari phishing-nya. Nah, cara menghindari phishing-nya itu yang tadi saya udah bilang, nggak boleh kasih nomor sembarangan. Kalau ada orang asing yang nelpon kita dan kita nggak kenal, terus dia minta data-data yang menurut kita nggak boleh dikasih, ya jangan dikasih. Karena di sini contohnya itu tuh, ada contoh lagi dia bilang, bank kami memiliki sistem keamanan baru, perbaharui informasi Anda sekarang, atau Anda tidak dapat mengakses akun Anda. Nah, seperti ini biasanya phishing itu dilakukannya cepat-cepat karena nggak bisa lama-lama itu oknum penjahatnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Karela.
Selanjutnya ada carding, yaitu berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini bisa dikatakan cyber fraud alias penipuan di dunia maya. Menurut penelitian dari Clear Commerce Inc., perusahaan teknologi informasi yang berbasis di Texas, Amerika Serikat, Indonesia memiliki carder terbanyak kedua di dunia setelah Ukraina. Sebanyak 20% transaksi melalui internet dari Indonesia adalah hasil carding. Akibatnya banyak situs belanja online yang memblokir IP atau internet protokol. Kalau kita belanja online, formulir pembelian online shop tidak mencantumkan nama negara Indonesia. Artinya konsumen Indonesia tidak diperbolehkan berbelanja di situs tersebut. Selanjutnya, menurut pengamatan ICT Watch, lembaga yang mengamati dunia internet di Indonesia, para carder kini beroperasi semakin jauh dengan melakukan penipuan melalui ruang-ruang chatting. Cara para carder menawarkan barang-barang tersebut seolah-olah hasil cardingnya dengan harga murah di channel. Misalnya, dijual laptop seharga 1 juta. Setelah ada yang berminat, carder tersebut meminta pembeli mengirim uang ke rekeningnya tanpa mengirim barangnya. Selanjutnya, ada farming, yaitu alat rekayasa sosial yang sangat populer karena 2 alasan. Yang pertama, sulit untuk mendeteksi karena browser pengguna menunjukkan situs web yang benar. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk menargetkan banyak orang sekaligus melalui spoofing domain, bukan satu persatu dengan email phishing. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya adalah rekayasa sosial lanjutan. Yang pertama ada bahu berselancar, yaitu adalah mengintip melalui bahu seseorang di tempat umum untuk mendapatkan informasi. Nah, di sini biasanya disebut shoulder surfing, di mana orang memandangi bahu di tempat umum untuk mendapatkan informasi seperti nomor PIN ATM atau ID pengguna dan kata sandi. Ada kasus di Amerika Selatan, seorang pria menyembunyikan kamera video di beberapa semak untuk mengarahkan ke komputer CEO perusahaan. Lalu selanjutnya, ada namanya Lebanese looping, yaitu teknik pelaku dalam menyisipkan kartu ke dalam mesin ATM, mengeluarkan kartu. Ketika terlihat jelas kartu terjebak, pelaku akan mendekati korban untuk menipunya. Nah, di sini ketika kartu tersebut terperangkap, pelaku mendekati korban dan berpura-pura membantu menipu orang agar memasukkan PIN lagi. Setelah korban menyerah, si pencuri bakal mengeluarkan kartu tersebut dan menggunakannya untuk menarik sebanyak mungkin uang yang ada di ATM itu. Yang ketiga ada skimming. Skimming adalah teknik penggesekan kartu kredit pada terminal yang sah atau menggesekkan kartu secara diam-diam pada pembaca kartu yang kecil dan tersembunyi. Nah, skimming ini biasa dilakukan di gerai retail seperti restoran. Itu dilakukan oleh karyawan dengan alasan yang sah untuk memiliki kartu korban. Selanjutnya, lalu ada chipping. Chipping adalah berpura-pura sebagai seorang jasa ahli dan menanamkan chip kecil untuk merekam data transaksi pada sebuah pembaca kartu. Chipping misalnya menyamar sebagai insinyur layanan dan menanamkan chip kecil yang merekam transaksi data dalam pembaca kartu kredit yang sah. Chip kemudian dihapus untuk mengakses data dijalin dengan tali di atasnya. Lalu ada menguping, adalah mendengarkan komunikasi pribadi atau menyadap ke dalam transmisi data peralatan dalam penyadapan sudah tersedia di toko-toko. Nah, di sini contohnya ada di Amerika. Satu dugaan penipuan mengatakan ada sebuah tim menarik data penting tentang pelanggan Bank of America yang dari saluran telepon dan menggunakannya untuk
membuat 5.000 lebih kartu palsu. Nah, mereka diduga untuk berniat untuk menarik uang dari bank di seluruh negeri. Nah, pihak berwenang akhirnya diberitahu dan mereka ditangkap sebelum mereka bisa menggunakan kartu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, komunitas penipuan online terhubung. Puluhan ribu orang terlibat dalam komunikasi penipuan online terselubung. Mereka melakukan satu atau lebih dari fungsi-fungsi berikut, yaitu pembuat malware, pemilik botnet, pelaku penipuan identitas, perantara identitas, layanan penyeluruhan, dan penjamin. Terus malware adalah segala perangkat lunak yang digunakan untuk membahayakan. Malware bersifat konstan dan berkelanjutan serta mahal. Heartland Payment System adalah korban dari salah satu penyelenggara keamanan terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Lebih dari 130 juta nomor kartu kredit dicuri hingga Heartland menghabiskan lebih dari 12,6 juta US dollar untuk biaya hukum dan denda atas penyalahgunaan keamanan. Terus, klarifikasi malware. Yang pertama, spyware adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program bahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Selanjutnya, Ganos atau cacing komputer adalah salah satu jenis malware yang paling umum di jaringan dan perbedaan utamanya dari virus komputer adalah tidak perlu invertasi pengguna atau modifikasi file apapun yang ada untuk mengidentifikasi komputer. Trenos atau Troja adalah kuda Troja yang akan berpura-pura sebagai program berguna baik. Crack, game, atau program lain yang secara diam-diam menginstalkan diri pada sistem dan menjalankan kegiatan mata-mata seperti mencuri data, merekam, ketukan keyboard, dan mengirimkan ke alamat yang telah ditentukan. Virus merupakan malware yang untuk menginfeksi komputer membutuhkan bantuan atau intervensi pihak ketiga atau biasanya si manusia untuk menjalankan dirinya dan tidak bisa berjalan secara otomatis mengidentifikasi komputer. Adware adalah jenis program yang cukup kontroversi dan sulit dikatalog. Salah satu-satunya misi adalah untuk masuk ke dalam komputer Anda dan mulai menunjukkan iklan kepada Anda, baik saat Anda menjalankan internet sebagai sambulan sembarangan waktu atau selama pelaksanaan suatu program. Dealers adalah bagian dari perangkat lunak yang dirancang untuk menghubungi nomor telepon secara otomatis. Dealer otomatis dapat menyimpan nama dan telepon dan memungkinkan pengguna untuk mudah-mudahan menghubungi orang tanpa harus mengingat nomor telepon atau dilacak oleh Car ID. Backdoors merupakan sebuah portal yang menyerang sebuah software atau sistem komputer yang biasanya tidak terdokumentasi. Portal tersebut akan mengizinkan administrator agar tidak masuk ke dalam sistem dan melakukan perawatan atau biasanya disebut troubleshooting. Selanjutnya, Keylogger adalah software yang menyimpan semua informasi yang diketik dan menggunakan keyboard. Keylogger biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi yang dimasukkan dengan keyboard virtual dan device input lainnya, tetapi keyboard fisik memiliki risiko yang lebih besar akan malware jenis ini. Outros adalah untuk mencegah eksploitasi pada celah keamanan atau vendor software mengeluarkan tambahan setiap kali muncul celah keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Lalu kita lanjut ke jenis-jenis malware. Di sini ada perangkat lunak spyware. Adalah sejenis komputer, program yang dibuat untuk mencuri informasi-informasi penting atau pribadi dari komputer yang terinfeksi dan mengirimnya ke lokasi tertentu di internet untuk kemudian diambil oleh pembuatnya. Namun berbeda dengan virus yang sifatnya lebih merusak. Spyware bekerja secara diam-diam agar tidak terlacak, sehingga lebih mudah mengumpulkan informasi yang diinginkan sang pembuat spyware ini loh. Jadi spyware ini namanya namanya spy, berarti memata-matai. Gitu. Lanjut. Lalu selanjutnya ada adware.
merupakan spyware yang dapat memunculkan iklan banner pada monitor, mengumpulkan informasi mengenai penjelajahan situs dan kebiasaan pengguna dan mengirimkannya kepada pencipta adware. Adware ini biasanya dimiliki oleh ini sih yang marketplace. Mereka biasanya kayak suka nampilin iklan-iklan gitu, kayak kita lagi download game, download lagu misalnya, terus tiba-tiba yang kita klik download tapi kok yang muncul malah Lazada gitu, atau mungkin tiba-tiba beralih ke Google Play langsung download Lazada. Itu termasuk adware. Lalu ada scareware, merupakan perangkat lunak yang biasanya berbahaya dengan sedikit atau tanpa manfaat dan dijual dengan menggunakan taktik yang menakutkan. Oleh karenanya perangkat lunak tersebut menggunakan rasa takut. Jadi misalnya kayak contohnya tuh kayak dia ngasih pesan ke komputer si korban ini bahwa blue screen gitu. Jadi kayak komputer kita tuh terserang virus. Padahal komputer kita nggak kenapa-napa. Jadi dia kayak pengen bikin kita rasa takut kita tuh. Namanya juga kan scareware. Jadi kayak bikin kita jadi takut. Terus jadi korban tuh bisa diperas sama si hacker ini. Lalu next. Ada ransomware WannaCry. Serangan ransomware ini merupakan salah satu serangan cyber terbesar yang pernah terjadi di dunia. WannaCry memanfaatkan tool senjata cyber Dinas Intel Amerika Serikat, NSA, yang dicuri, peretas, dan dibocorkan di internet. Inilah yang membuat WannaCry mampu menginfeksi ribuan sistem komputer di puluhan negara dalam hitungan jam. Tercatat lebih dari 150 negara termasuk Indonesia terkena yang menyebabkan kelumpuhan sistem. Untungnya serangan yang dialami hanya membuat sistem komputer untuk proses pendaftaran menjadi lambat, yang berdampak pada proses penumpukannya. Dunia kembali dihebohkan dengan ransomware lain yang dikenal dengan nama Petya, memiliki nama lain non-Petya, Netya, atau GoldenEye. Ransomware ini menyerang sistem komputer di sekitar 64 negara. Serangan paling parah terjadi di Rusia, Brasil, dan Amerika Serikat, yang menargetkan infrastruktur di Ukraina seperti perusahaan listrik, bandara, angkutan umum, serta bank sentral, di mana Petya tidak menginskripsi file pada sistem yang ditargetkan satu persatu, namun akan meribut sistem dan membajak komputer serta menginskripsi tabel file master hard drive-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Trojan adalah sejenis virus yang menyamar sebagai berkas lain yang aman. Misalnya, dokumen Excel yang terlampir pada email. Pengguna komputer ditipu untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Trojan. Misalnya, membuka lampiran itu karena mengira itu adalah file Excel. Biasa padahal saudaranya berisi program Trojan. Tujuan dari Trojan adalah memperoleh informasi dari target, password atau kebiasaan user yang tercatat dalam sistem, dan mengendalikan target, memperoleh hak akses pada target. Trojan sangat berbeda dengan virus lainnya, karena Trojan disebut dengan siluman atau steal. Next. Bom waktu dan bom logika adalah Trojan horse Trojan horse yang tidak aktif sampai dipicu oleh tanggal atau waktu tertentu oleh perubahan dalam sistem. Pesan yang dikirim sistem. Bom logika adalah potongan kode yang sengaja dimasukkan ke dalam sistem perangkat lunak yang akan memicu fungsi berbahaya ketika kondisi dapat terpenuhi. Bom waktu adalah bagian dari program komputer yang telah ditulis sehingga akan dimulai atau berhenti berfungsi setelah tanggal atau waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada virus komputer, di mana virus komputer itu adalah suatu aplikasi yang dapat menggandakan dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan dirinya pada program dan data lainnya, di mana virus komputer ini mempunyai dampak yang negatif, di mana komputer bisa tiba-tiba saja ngehang. Terus selanjutnya, faktanya hampir 95% virus menyerang pengguna sistem operasi Windows. Sisanya menyerang Linux, Mac, FreeBSD, terus ada OS, dan Sun Operating System. Terus berikutnya ada worm, di mana worm atau cacing komputer dalam komputer adalah sebutan untuk sebuah program yang menyebarkan dirinya di dalam banyak komputer.
dengan menggandakan dirinya dalam memori setiap komputer yang terinfeksi. Sebuah worm dapat menggandakan dirinya dalam sebuah sistem komputer, sehingga dapat menyebabkan sistem tersebut mengalami crash, sehingga mengharuskan server harus di-restart. Nah, beberapa worm juga menghabiskan password yang tersedia. Worm merupakan evaluasi dari virus komputer. Virus komputer memang dapat menginfeksi berkas-berkas dalam sebuah sistem komputer, tapi worm dapat melakukannya dengan lebih baik. Selain dapat menyebar dalam sebuah sistem, worm juga dapat menyebar ke banyak sistem melalui jaringan yang terhubung dengan sistem yang terinfeksi. Beberapa worm juga dapat mencakup kode-kode virus yang dapat merusak berkas, mencuri dokumen, email, atau melakukan hal lainnya, atau hanya menjadikan sistem terinfeksi tidak berguna. Selanjutnya lagi. Nah, selanjutnya itu ada kasus pemalsuan situs. Nah, di sini merupakan salah satu contoh kasus pemalsuan situs, yaitu di www.klikbca.com. Nah, dunia perbankan melalui internet and banking Indonesia dikejutkan oleh ulah seorang yang bernama Stephen Haryanto, di mana dia merupakan seorang hacker dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan internet and banking bank. Nah, Stephen juga membeli domain-domain dengan nama mirip www.klikbca, di mana jika nasabah BCA salah mengetik situs BCA asli, maka nasabah tersebut masuk perangkap situs yang dibuat oleh Stephen, sehingga identitas pengguna atau user ID dan nomor identitas personal atau PIN dapat diketahuinya. Modusnya sangat sederhana, yaitu memfotokopi tampilan website Bank BCA yang seolah-olah milik BCA. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengecoh nasabah sehingga pelaku dapat mengambil identitas nasabah. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.